Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Indrawayu. Di sini saya akan mencoba tugas yang diberikan oleh Bu Mika setelah saya melihat video yang telah di-share oleh Bu Mika. Nah, di tahap ini saya akan mencoba siklus pembelian. Di siklus pembelian ini kita bisa masuk ke menu purchase. Nah, kemudian kita membuat request for quotation terlebih dahulu seperti itu. Kemudian kita klik create, kemudian kita isi nama vendornya. Nah, nama vendornya kita isi, misalkan di sini adalah PT Surya. Kemudian di sini untuk vendor reference-nya ini boleh kita kosongi, order deadline-nya bisa kita atur tanggal 2 Juli mungkin. Nah, jangan lupa dicetak as confirmation 1 days before seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan produk yang kita beli. Jadi dalam hal ini kita akan membeli baut seperti itu. Kita membeli 50 misalkan dari vendor seperti itu, harga barangnya Rp1.000. Kemudian ini dikalikan dengan 1000 kali 50 yaitu 50.000. Kemudian di sini ditambah dengan pajak menjadi Rp55.000. Begitu. Kemudian kita bisa save. Nah, setelah draft RFQ kita lengkap, kita bisa mengirim email kepada vendor begitu. Nah, seperti ini tanpa emailnya, kita klik send kepada vendor, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ini status RFQ-nya sudah terkirim ke vendor. Misalkan ini begitu. Kemudian kita lanjutkan. Di sini vendor ketika setelah menyetujui permintaan pembelian kita, kemudian menyetujui, kita bisa mengklik confirm order seperti itu. Nah, setelah kita confirm order, maka di sini ada menu untuk mengakui barang yang datang ke gudang perusahaan. Ini kita klik receipt. Begitu, kemudian kita edit. Ini baut yang diminta 50, yang kita terima juga 50. Jadi kita sesuaikan. Ini diterima tanggal 3 begitu. Kemudian setelah itu bisa kita lakukan validate sehingga ini menyatakan bahwasanya barang sudah tersimpan di gudang seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengecek ini status barangnya. Kita masuk ke produk, kemudian kita tadi membeli bautnya tadi yang semula jumlahnya adalah 50 sudah berjumlah menjadi 100 dari hasil pembelian kita. Kemudian
Setelah menerima barang yang telah dibeli dari vendor, selanjutnya kita harus membuat vendor bill yang nantinya menjadi dasar perusahaan dalam melakukan pembayaran kepada vendor. Nah, ini kita bisa masuk ke menu order, terus kemudian kita masuk ke PO begitu. Nah, ini status PO-nya masih awaiting bill sehingga kita bisa melakukan editing begitu. Nah, ini kita bisa klik create bill. Iya, begitu. Kemudian kita cek sudah benar. Ketika sudah benar, maka kita bisa melakukan confirm. Nah, ini untuk bill date-nya ini kita buat tadi tanggal 4 Juli misalkan. Accounting date-nya juga 4 Juli, due date-nya juga 4 Juli. Jurnal vendor bill. Iya. Begitu kita save. Kemudian kita confirm. Nah, sudah. Nah, ini vendor bill-nya sudah selesai kita buat begitu. Dan selanjutnya kita akan melakukan pembayaran kepada vendor. Caranya adalah kita klik register payment, kita bayar misalkan melalui bank begitu, kemudian sejumlah 55.000 kita create payment. Nah, sehingga statusnya telah berbayar menjadi in payment begitu. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan rekonsiliasi karena perusahaan telah mengeluarkan uang. Tadi kita menggunakan akun bank. Di sini ada outstanding payment sehingga harus kita sesuaikan. Nah, ini kita bisa klik pembayaran vendor. Seperti itu. Kemudian starting balance-nya ini adalah 50 juta. Nah, kita terlebih dahulu memasukkan ini transaksinya, pembayaran vendor. Partnernya adalah PT Surya, ini jumlahnya minus 55.000. Begitu sehingga ending balance, computed balance-nya ini sama dengan ending balance yaitu 49.945. Seperti itu, kita save. Kemudian kita pause. Kemudian kita klik reconcile. Seperti ini, kemudian kita validate. Nah, berhasil. Nah, kita coba lihat accounting dashboard-nya. Nah, banknya sudah tidak ada outstanding payment lagi. Itu yang saya pahami dari video yang di-share oleh Bu Mika, sangat bermanfaat sekali untuk saya dalam membuat siklus pembelian di Odoo ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.